Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan saya dalam Pastor Message kali ini. Dan biarlah hari ini firman Tuhan akan memberkati setiap kita dan mengubahkan setiap kita. Saudara, tanpa terasa waktu cepat berlalu. Dan sebentar lagi kita akan tutup tahun 2022 ini dan memasuki tahun yang baru saudara. Tinggal sebentar lagi. Sudah siapkah saudara untuk memasuki tahun yang baru ini? Ada banyak orang takut, khawatir untuk memasuki tahun yang baru ini. Karena berbagai macam prediksi saudara sudah diberitahu kepada banyak orang. Lewat berita, lewat surat kabar, semuanya. Sehingga ada banyak orang yang panik. Ada banyak orang yang takut. Bagaimana pekerjaan saya di tahun depan? Bagaimana omset dagangan saya di tahun depan? Bagaimana mungkin pelayanan saya di tahun depan? Bagaimana keluarga saya di tahun depan? Wah, ada banyak orang yang memikirkan hal tersebut. Padahal saudara, hal itu belum terjadi. Dan kita pun belum memasuki tahun yang baru 2023. Karena itu saudara, hari ini sama-sama kita mau belajar. Ada 3 hal saudara yang mau saya sampaikan bagi setiap kita agar kita bisa siap untuk memasuki tahun yang baru nanti. Kita buka saudara dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, hal pertama untuk kita bisa memasuki tahun yang baru dengan kemantapan hati kita saudara, kita harus punya iman. Bicara tentang iman saudara, tentu Tuhan mau setiap kita anak-anaknya itu punya iman yang increase. Iman yang selalu bertumbuh saudara dari hari ke hari. Jangan sampai makin lama kita ikut Tuhan, iman kita bukan semakin naik tapi semakin turun. Nah Tuhan mau saudara setiap kita punya iman yang mantap. Punya iman yang selalu ada kenaikan saudara dari hari ke hari. Seperti kita ketahui bahwa iman adalah suatu kepercayaan kita kepada Tuhan saudara. Walaupun kita belum melihat mungkin hal di depan ini ada sesuatu hal yang baik. Atau mungkin di depan kita belum melihat ada jalan keluar bagi kita. Di depan mungkin belum melihat rancangan Tuhan yang terbaik saudara. Tetapi kita percaya dengan iman kita saudara bahwa apapun yang akan terjadi di depan itu selalu baik bagi setiap kita. Rancangan yang Tuhan berikan itu selalu rancangan yang pas, yang tepat saudara, yang paling baik bagi setiap kita. Walaupun mungkin pada kenyataannya kita harus mengalami banyak sekali hal saudara, masalah demi masalah. Tapi saya mau katakan justru lewat masalah itu saudara, membuat iman kita menjadi semakin bangkit. Membuat iman kita menjadi semakin bertumbuh. Segala sesuatu dalam dunia ini harus melewati yang namanya ujian saudara. Karena itu anggaplah masalah pencobaan yang kita alami setiap hari, setiap waktu. Itu adalah ujian bagi setiap kita supaya kita memiliki iman yang semakin bertambah dan bertumbuh saudara di dalam Tuhan. Ada banyak orang salah mengartikan iman saudara. Ada banyak orang pada waktu alamin masalah mereka beriman supaya masalahnya itu bisa selesai atau bisa hilang sesuai dengan kemauan mereka saudara. Saya mau katakan itu sungguh keliru. Tapi yang namanya beriman saudara, mau apapun masalah kehidupan kita yang saat ini Tuhan izinkan saudara terjadi dalam hidup kita. Baik mungkin melalui kesalahan kita sebagai konsekuensi kesalahan hidup atau keputusan yang salah kita ambil saudara. Ataupun memang Tuhan memang izinkan terjadi, bukan salah kita, tetapi kita harus menghadapi masalah tersebut saudara. Nah saudara, disitulah letak iman kita kepada Tuhan. Bahwa semua hal itu baik bagi kita untuk membentuk apa saudara? Hati kita, membentuk apa karakter kita dari hari ke hari. Sehingga kita mengalami satu perubahan yang nyata saudara dalam hidup kita. Dan yang kedua saudara, untuk memasuki tahun yang baru nanti, kita butuh yang namanya pengharapan. Saat ini saudara, kita cek pengharapan kita. Apakah kita taruh pengharapan kita saudara kepada hal-hal yang kita punya? Mungkin kita merasa tenang pada waktu kita punya uang yang cukup. Mungkin kita merasa damai saat tidak ada masalah yang sedang kita hadapi. Atau mungkin kita merasa nyaman saudara pada waktu semua rencana setiap kita itu berjalan sesuai dengan kehendak kita. Tapi yang jadi pertanyaannya, pada waktu Tuhan izinkan semua hal itu tidak terjadi saudara. Bahkan Tuhan izinkan kita berada di titik terendah kita. Kita gak punya apa-apa. Kita gak punya siapa-siapa saudara. Dan gak ada orang yang bisa bantu kita saudara.
Disitulah saudara kita harus sadar bahwa pengharapan kita hanya ada pada Tuhan saudara. Di dalam Alkitab saudara tercatat ada 366 kata jangan takut. Bayangin itu banyak sekali saudara. Dan kita juga tahu hari-hari hidup manusia selama 1 tahun itu ada 365 hari. Berarti kata jangan takut ini melebihi daripada hari-hari hidup manusia saudara. Tercatat dalam Alkitab. Yang mengartikan bahwa pada waktu kita menjalani hidup kita, pada waktu kita akan masuk ke tahun yang baru nanti, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Jangan pernah takut, karena selalu ada Tuhan yang menyertai kehidupan setiap kita. Apapun yang akan terjadi saudara, Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Tuhan selalu ada di pihak kita. Dan hal yang ketiga saudara, memasuki tahun baru ini, pastikan hidup kita selalu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Biar kasih Tuhan itu benar-benar full saudara dalam kehidupan kita. Karena kita tahu di tahun ke depan saudara, gak jaminan tahun depan itu kita hidupnya bakal mudah. Bakal gampang. Gak jaminan juga saudara tahun depan itu tidak ada orang yang menyakiti kita. Gak jaminan juga saudara di tahun depan itu mungkin kita akan selalu punya cukup uang. Gak jaminan juga saudara di tahun depan itu semua rencana planning kehidupan kita tuh bakal semuanya 100% akan terjadi. Nah disitulah saudara justru letak kasih kita diuji pada waktu hal yang tidak sesuai dengan harapan kita terjadi saudara. Maka saudara Tuhan mau lihat respon hati kita. Apakah kita tetap benar bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga orang lain dengan segenap hati kita saudara. Disitulah saudara kasih kita benar-benar diuji di hadapan Tuhan. Jadi saudara ingat memasuki tahun yang baru nanti kita harus punya iman. Dan kita harus letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan ingat, jangan lupa untuk hidup kita selalu dipenuhi full dengan kasih-Nya Tuhan. Selamat menyongsong tahun yang baru saudara. Biarlah kasih Tuhan, rahmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.